Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan kita bandingkan dua smartphone yang punya layar yang bezelnya tuh minimalis banget. Yang satu ini adalah Realme 10 Pro 5G yang dijual dengan harga kalau nggak salah 4,5 jutaan gitu ya untuk harga officialnya. Sementara ini Tecno Camon 19 Pro harganya cuma sekitar 3,5 jutaan. Harganya bedanya lumayan jauh ya, beda 1 juta, tapi dia punya bezel layar yang cakep banget, simple, minimalis, tipis. Iya, sebenarnya Tecno Camon 19 Pro ini juga ada ya yang harganya sekitar 4 jutaan, itu yang varian Mondrian. Kalau yang saya punya ini kan yang warna birunya, biru apa gitu warnanya ya. Kalau yang Mondrian yang warna putih yang bisa berubah warna itu harganya sekitar 4 jutaan. Setelah bahas harganya, kita bahas sinyalnya. Realme 10 Pro ini dia udah 5G ya, karena pakai Snapdragon 695. Sementara Tecno Camon 19 Pro ini belum 5G, masih 4G aja. Tapi kalau kamu lihat ya, kedua smartphone ini tuh punya slot kartu yang punya konsep beda. Kalau Realme 10 Pro itu dia pakai slot hybrid, jadinya kalau misalnya kamu pengen pakai micro SD, kamu nggak bisa dual SIM. Atau kalau kamu pakai dual SIM, kamu nggak bisa pakai micro SD. Sementara kalau Tecno Camon 19 Pro, kamu bisa pakai triple slot langsung ya, dual SIM plus micro SD. Nggak perlu khawatir karena emang udah punya slot memory card khusus gitu. Dan jangan khawatir ya, kedua smartphone ini slot kartunya udah dilengkapi seal karet yang mencegah debu dan cairan masuk. Nah, berikutnya adalah bagian layarnya yang bikin saya tuh pengen bikin perbandingan kedua smartphone ini. Ya karena kedua smartphone ini punya layar yang bener-bener mirip ya, sama-sama bezel minimalis gitu. Untuk kamu ketahui ya, Tecno Camon 19 Pro ini hadir duluan, baru Realme 10 Pro. Jadi entah siapa yang ngikutin ya, yang pasti ini bakalan jadi tren ke depannya. Punya HP harga 3 jutaan, layarnya bezel tipis minimalis kayak gini. Kedua smartphone ini juga punya ukuran layar yang beda tipis ya. Kalau Realme 10 Pro 6,7 inch sudah 120 Hz, sementara kalau Tecno Camon 19 Pro 6,8 inch, Full HD Plus juga. Cuma kalau kamu perhatiin ya, Tecno Camon 19 Pro ini tuh lebih memanjang, lebih kelihatan elegan gitu ya, karena dia tuh punya rasio layar 20,5:9. Sementara kalau Realme 10 Pro dia layarnya ya masih 20:9 aja. Nah, sementara kalau bezel layar ya, dua-duanya sebenarnya sama-sama tipis banget, cuman saya bingung ya untuk nilainya siapa yang paling tipis. Yang pasti karena Tecno Camon 19 Pro ini dia warnanya, bodinya itu lebih terang, jadi kelihatan lebih tebal tuh yang pertama. Yang kedua, untuk bagian bezelnya, bagian frame-nya ya, frame body, ini tuh kalau untuk Tecno Camon 19 Pro dibikin lebih tebal gitu ya, dibikin lebih solid. Jadi berasa lebih solid aja di genggaman. Ya cuma resikonya gitu, jadi kelihatan lebih tebal daripada Realme 10 Pro ini. Sementara kalau untuk respon layar, ini kita bisa lihat sendiri ya. Untuk touch samplingnya tuh lebih kenceng Tecno Camon 19 Pro. Kalau ini tuh rata-rata di 111 sampai 142 Hz aja. Sementara Tecno Camon 19 Pro itu dia lebih cepat ya, 200 sampai 250 Hz untuk touch sampling rate-nya. Cuma seperti biasa ya, kalau Tecno itu sama kayak Infinix. Kalau pakai layar itu rata-rata selalu ngasih cuma 5 touch sentuhan sekaligus aja dia bisanya. Sementara kalau Realme 10 Pro selalu, mau HP murahnya pun kayak gini, bisa mengenali 10 sentuhan sekaligus secara bersamaan. Dan untuk perbandingan audionya, kedua smartphone ini juga ngasih hal yang berbeda ya. Dimana Tecno Camon 19 Pro mengandalkan speaker single di sisi bawah HP, sementara Realme 10 Pro udah dual speaker, dimana speaker utamanya di sisi bawah, sama ya. Sementara speaker kedua jadi satu sama speaker earpiece di sisi atas layar. Dan untuk teknologi audio, keduanya juga ngasih hal yang berbeda. Dimana Realme 10 Pro tuh mengandalkan real sound teknologi untuk ngasih kualitas suara yang lebih baik. Sementara kalau Tecno Camon 19 Pro dia ngasih teknologi DTS Sound atau Digital Theater System. Gimana, udah puas belum bagian layarnya? HP yang harganya 3,5 juta atau yang 4,5 juta ini yang menurut kamu layarnya lebih bagus? Setelah saya paparkan tadi ya. Nah, sekarang kita bahas bagian desainnya. Seperti yang kamu lihat ya, kedua smartphone ini pakai desain tuh ala-ala kotak gini, terus juga bagian kameranya tebal gede. Cuma kalau untuk Tecno Camon 19 Pro, bagian kameranya jauh lebih besar ya. Jadi seakan-akan tuh kelihatan kalau HP ini tuh kameranya bagus banget, seakan-akan. Nah, untuk bagian
Bodinya sendiri, keduanya ini tuh sama-sama dikasih finishing yang ngedoff. Sama-sama bisa mantulin cahaya dengan sangat bagus gitu ya. Tapi jujur untuk kualitas bodi pada saat dipegang kayak gini, saya merasa kalau Tecno Camon 19 Pro ini tuh lebih solid. Perasaan aja atau gimana nggak ngerti juga ya. Yang pasti kalau dilihat ya, untuk bagian frame-nya, frame bodinya, Tecno Camon 19 Pro ini tuh berasa lebih tebal. Dan kalau kita lihat ya, secara tebalnya ini nggak beda jauh ya, jadinya mau pilih yang mana sama aja, nggak terlalu berasa di kantong. Sementara kalau panjangnya, iya panjangnya untuk Tecno Camon 19 Pro sedikit lebih panjang. Ya wajar juga sih kalau ini dipegang tuh berasa lebih solid ya, karena tuh untuk bobotnya, untuk beratnya ini sedikit lebih berat dibandingin sama Realme 10 Pro. Kita lihat ya, Tecno Camon 19 Pro beratnya diukur ya, secara ukuran realnya tuh 203 gram. Nah, sementara kalau Realme 10 Pro beratnya sendiri dia nggak sampai 200 ya, cuma 192. Artinya Tecno Camon 19 Pro ini lebih berat sekitar 11 gram ya. Dan masih ngomongin desain, keduanya tuh punya kamera tuh yang bumpy, yang nonjol banget ya. Nonjolnya juga bener-bener tebal gitu. Dan ini kalau dilihat, diperhatiin sih ya mirip-mirip sih ketebalan untuk kedua kameranya. Cuma kalau untuk lingkar kameranya, Tecno Camon 19 Pro jauh lebih gede seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau ngomongin daya tahan baterai, kedua smartphone ini tuh punya kapasitas baterai yang sama. Dua-duanya sama-sama pakai baterai 5000 mAh dan ngecharge-nya juga sama ya, sama-sama 33 watt. Untuk kecepatan ngecharge-nya juga kedua smartphone ini tuh nggak beda jauh ya. Kalau untuk awal-awal pengisian ulang daya, kedua smartphone ini tuh sama-sama cepat ya. Kalau Realme 10 Pro itu dalam waktu 30 menit bisa ngisi 51%. Sementara kalau Tecno Camon 19 Pro dalam 30 menit bisa mengisi 54%. Keduanya kondisinya di charge pada saat tidak digunakan ya, cuma standby aja. Nah, sementara kalau untuk daya tahan baterainya sendiri, keduanya diperlakukan secara sama ya, sama-sama di dalam ruangan, sama-sama pakai jaringan WiFi. Pada saat dipakai buat nonton YouTube 1 jam, Tecno Camon 19 Pro baterainya hanya berkurang sekitar 4%, sementara Realme 10 Pro baterainya berkurang sekitar 5%. Nah, pada saat dipakai buat main game Mobile Legends sama-sama di settingan grafis maksimal ya, nggak ada yang dianaktirikan. Realme 10 Pro lebih irit, cuma habis baterainya sekitar 11%, sementara Camon 19 Pro baterainya berkurang 12%. Ya jadi intinya tergantung penggunaan ya. Kalau penggunaannya agak-agak mild, agak-agak santai gitu, nggak perlu yang berat-berat performa, Tecno Camon 19 Pro ini berasa lebih irit baterainya. Sementara kalau untuk penggunaan yang berat-berat gitu ya, kalau misalnya kamu suka main game, Realme 10 Pro ini lebih awet. Ya tipis-tipis aja sih, tapi dua-duanya sama-sama nggak beda jauh lah, mirip-mirip lah. Sementara di sektor performa, kedua smartphone ini asli beda banget ya. Dua-duanya pakai teknologi yang berbeda, pakai pabrikan chipset yang beda. Realme 10 Pro pakai prosesor Snapdragon 695, sementara Tecno Camon 19 Pro pakai Helio G96. Ya secara performa tentu aja kalau misalkan berdasarkan Antutu, Tecno Camon 19 Pro itu kalah jauh ya. Beda skornya tuh sekitar 60 ribuan lebih ya. Nah, buat kamu yang penasaran untuk bagian RAM-nya gimana, ini dua-duanya sama-sama RAM 8GB. Tapi untuk virtual RAM-nya seperti apa? Kita lihat ya bareng-bareng ya. Untuk Realme 10 Pro, dia bisa diekspansi virtual RAM-nya sampai 8GB. Sementara kalau untuk Tecno Camon 19 Pro, dia maksimal di 5GB. Oke, sekarang kita lihat performanya pada saat buka game ya. Dua-duanya buka game yang sama-sama Mobile Legends. Kita buka berbarengan. Kita lihat mana yang lebih cepat, Realme 10 Pro atau Tecno Camon 19 Pro. Kita lihat bareng-bareng, ini sama-sama dibuka dari awal, sama-sama loading. Tuh, sama-sama loading ya. Kalau dilihat Tecno Camon 19 Pro ini kayaknya lebih cepat ya. Buka layarnya lebih cepat loadingnya. Tapi tuh kan bener, dia lebih cepat sedikit ya, sedikit lebih cepat. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat untuk settingan grafisnya, kedua smartphone ini tuh punya pilihan settingan grafis yang berbeda ya. Sama-sama punya settingan ultra, cuma kamu bisa lihat sendiri nih. Untuk Realme settingan ultranya dia ada di grafis, sementara kalau di Tecno Camon 19 Pro ini dia settingan ultranya di refresh rate. Refresh rate high, grafisnya ultra. Sementara kalau ini refresh rate-nya high, grafisnya yang ultra. Jadinya kamu bisa pilih aja. Kamu mau grafis yang ultra yang maksimal atau mau yang refresh rate yang ultra yang maksimal, tinggal pilih. Oke, sekarang kita buka game yang berbeda ya. Kita buka game yang berbeda. Kali ini adalah gamenya PUBG Mobile, dan tadi dua aplikasi belum belum ditutup dua-duanya. Kita lihat sekarang untuk PUBG Mobile mana yang lebih cepat untuk buka gamenya dari loading awal. Di sini dua-duanya sama-sama masih loading ya, kita bisa lihat. Tapi ini sedikit lebih cepat. Kita lihat lagi. Update-nya mana yang lebih cepat.
Ini dua-duanya sebenarnya udah diupdate dua-duanya tadi ya. Kita lihat di sini. Ini lagi loading dua-duanya. Menurut kamu kira-kira mana yang lebih asik ya buat main game? Nah, lebih cepat Realme 10 Pro kalau buat buka PUBG Mobile. Sementara kalau Tecno Camon 19 Pro ya beda tipis banget sih, nggak beda jauh gitu ya. Jadi kalau misalnya buru-buru buka game, dua-duanya ya mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Sementara kalau settingan grafisnya sendiri, keduanya ini tuh mirip-mirip ya, walaupun prosesornya performanya agak beda jauh kencangnya gitu. Realme 10 Pro tuh lebih ngebut gitu, tapi pas dilihat settingan grafisnya ya, dua-duanya sama-sama mentok di Smooth Ultra, terus di Balance Ultra tuh sama-sama di Balance Ultra, dan di HD High. Dua-duanya sama-sama di settingan yang sama. Jadi walaupun di atas kertas kedua smartphone ini beda jauh ya performanya ya, ini lebih kenceng gitu, tapi pada saat dipakai buat harian, keduanya tuh nggak beda jauh berasa. Jadi sama-sama berasa ngebut, dan buat main game juga berasa sama-sama enak buat mainnya. Ya ini secara pengalaman biasa ya, harian gitu ya, bukan yang pakai tes lab atau segala macamnya gitu yang berdasarkan skor angka semua. Kalau ini benar-benar pengalaman penggunaan sehari-hari saya. Nah, perbandingan berikutnya adalah di sektor kameranya, dan di sini tuh perbedaannya cukup ekstrim ya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Dimana untuk Tecno Camon 19 Pro punya kamera depan 32 megapiksel, sementara Realme 10 Pro cuma 16 megapiksel. Dan kalau kita lihat kamera belakangnya, Realme 10 Pro juga dia punya kamera cuman dual kamera aja, 108 megapiksel plus 2 megapiksel buat efek potret. Nah, sementara kalau Tecno Camon 19 Pro ini dia punya 64 megapiksel udah OIS ya, terus dia juga punya 50 megapiksel dua kali optical zoom dan 2 megapiksel untuk efek potret. Jadinya kalau secara di atas kertas ini lebih komplit dan juga lebih powerful ya, walaupun kalau untuk kamera utama 108 megapiksel berasa menarik sih. Hasil foto selfie-nya kayak gini ya. Kalau Tecno Camon itu cenderung natural, warnanya mirip aslinya, bahkan kadang-kadang untuk bagian wajah tuh warnanya agak pucat. Sementara kalau untuk Realme, dilihatnya tuh lebih bagus ya, karena warnanya dibuat lebih tajam dari aslinya. Sementara untuk selfie portrait, dua-duanya blurnya sama-sama kadang-kadang terjadi kesalahan. Dan kalau untuk hasil foto-foto auto, seperti yang kamu lihat ya, dua-duanya sama-sama detail, sama-sama jernih, cuman untuk tone warna sekali lagi Realme itu berasa agak over. Sementara kalau Tecno berasa lebih natural, mirip sama warna aslinya. Sementara kalau untuk foto-foto malam hari, kebalikannya. Foto-fotonya Tecno tuh berasa evergreen ya, jadi berasa hijau banget kalau ada foto-foto objek pohon. Tapi dua-duanya punya detail dan pencahayaan yang sangat bagus. Nah, kalau untuk mode ultra di sini kamu bisa nilai sendiri ya perbandingannya dari 1 kali, terus kita zoom jadi 5 kali zoom dan 10 kali zoom digital. Kamu bisa lihat sendiri untuk detailnya seperti apa. Kamu nilai aja sendiri. Nah, ini dia hasil rekaman video dari kedua smartphone ini disandingkan barengan ya. Dua-duanya dipegang pakai tangan aja, dipakai buat jalan aja. Kamu bisa lihat sendiri kualitasnya kayak gimana. Untuk stabilisasi, dua-duanya berasa stabil ya. Tapi menurut kamu mana yang lebih stabil? Kalau saya lihat sih lebih smooth, lebih stabil kalau di ini ya, di previewnya. Ini lebih stabil Realme. Cuma kalau masalah dynamic range, kayaknya better Camon deh, Tecno Camon. Karena ngelihat langitnya itu berasa lebih detail. Nah, kali ini untuk kamera depan ya, kamu bisa nilai sendiri untuk kualitas kamera depannya kayak gimana. Kalau menurut saya sih sama ya, dua-duanya sama-sama stabil. Walaupun kalau dilihat Realme lebih stabil, tapi kalau untuk masalah warna itu lebih keren di Camon sih ya, karena kamu bisa lihat langitnya masih biru banget. Sementara kalau di Realme itu langitnya pudar gitu, putih gitu aja. Dan kalau untuk suaranya sendiri di sini berangin ya, agak-agak berangin. Untuk mic-nya mana yang lebih bagus menurut kamu? Kamu bisa nilai sendiri. Perbandingan yang paling akhir adalah di bagian softwarenya. Dua-duanya sama-sama HP Android, tapi Androidnya versinya beda ya. Realme 10 Pro ini udah Android 13 sejak dari dibuka di kardus. Sementara Tecno Camon 19 Pro ini masih Android 12. Dimana kedua smartphone ini tuh pakai UI yang ya UI yang asik-asiknya ini ya, asik-asiknya HP Android gitu. Jadi mirip-mirip untuk UI-nya, nggak beda jauh. Walaupun UI-nya ini kalau kita lihat nggak beda jauh, dia desain-desainnya itu mirip-mirip aja. Dan sama-sama kadang-kadang suka muncul iklan juga gitu ya. Walaupun Realme dibilang anti iklan, enggak. Kadang-kadang suka muncul iklan, yaitu tergantung settingan juga sih. Gimana? Menarik nggak pembahasan perbandingan kedua smartphone ini? Kalau menurut kamu sendiri, mana yang lebih menarik? HP yang 1 juta lebih mahal dan udah 5G? Atau HP yang kameranya lebih banyak, kamera depannya lebih gede, dan layarnya juga lebih luas? Jangan lupa komentar. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Udah 5G, 4G aja. Tapi 5G juga nggak berasa. Nggak pernah dapat sinyal 5G, padahal kartunya udah, HP-nya udah.